Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan belajar membuat tabel berdasarkan skema relasi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita sudah pernah membuat skema relasi basis data penjualan. Ya. Di sini ada tabel pelanggan, kemudian ada tabel penjualan, ada detail penjualan, kemudian kasir. Kemudian ada kategori, ada tabel barang, ada detail barang masuk, ada tabel barang masuk, supplier, dan supplier telepon. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tabel. Jadi tabel itu ada dua macam, yaitu tabel master dan tabel transaksi. Kemudian tabel transaksi bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi master atau transaksi header dan transaksi detail. Nah, yang AB ini itu biasanya disebut dengan nama tabel master detail atau tabel header detail. Jadi ada yang menyebutnya tabel master detail atau ada yang menyebutnya tabel header detail. Jadi ini pasangan ya. Ada yang menyebutnya tabel master detail atau ada juga yang menyebutnya tabel header detail gitu ya. Jadi ini adalah tabel masternya, transaksi master. Kemudian yang ini adalah transaksi detailnya. Atau transaksi master disebut juga transaksi header. Penjelasan tabel adalah sebagai berikut. Tabel menyimpan data yang dikelompokkan dalam bentuk baris dan kolom. Yang disebut dengan tabel master adalah tabel yang mewakili entitas tertentu dan ia berdiri sendiri atau independen. Sedangkan tabel transaksi adalah tabel yang terbentuk dari hasil transaksi, bersifat dependen atau bergantung pada tabel lain. Termasuk hasil multi-value ya. Kalau kita melihat ada atribut multi-value, maka akan dibuatkan tabel baru kan. Nah, tabel barunya termasuk di dalam tabel transaksi. Nah, tabel master, transaksi master ini, master itu maksudnya transaksi master atau transaksi header. Setiap fieldnya hanya disimpan satu kali ya. Sedangkan transaksi detail, itu setiap field boleh disimpan lebih dari satu kali atau berulang. Sebagai contoh adalah di depan ini ada faktur penjualan ya. Faktur penjualan ini sih kan ada headernya ya. Headernya itu yang paling atas. Kemudian yang bawahnya itu adalah transaksi detailnya. Nah, transaksi header ini kan munculnya cuma satu kali di dalam faktur. Contohnya nomor transaksi hanya ada satu di dalam faktur ini ya, di dalam dokumen faktur ini. Kemudian tanggal juga muncul hanya satu kali. Kemudian nama supplier dan alamat supplier juga hanya muncul satu kali di dalam dokumen faktur. Maka ini biasanya masuk ke dalam tabel transaksi header. Sedangkan munculnya bisa berulang, contohnya kode barang di sini ada dua ya. Nama barang juga di sini ada dua, yaitu Asus Zenfone 5 dan tinta. Kemudian harga di sini juga ada dua ya, jadi lebih dari satu kan. Di dalam satu faktur, harga ada dua kan, karena barangnya ada dua. Kemudian quantity, diskon juga ada dua. Nah, ini bisa masuk ke dalam transaksi detail. Sedangkan total harga ini kan hasil perhitungan ya, jadi umumnya nggak muncul di dalam tabel atau tidak disimpan di tabel. Kemudian yang di bawahnya lagi ini adalah yang juga muncul hanya satu kali di dalam dokumen faktur ini. Di sini ada total yang dibayar, terbilang, cash, kembalian, DP, dan sisa ya. Tapi yang muncul satu kali ini juga merupakan hasil perhitungan. Jadi biasanya tidak disimpan di dalam tabel, kecuali yang cash ya. Yang cash ini dia bayar berapa, kemudian kembalian, DP, dan sisa ini juga bisa masuk ke dalam tabel, tapi bisa juga tidak ya. Kemudian di bawah ini ada tanda tangan ya, misalkan di bawahnya kalau misalkan tanda tangannya ini adalah tanda tangan dari pengirimnya, agen petugas pengirim misalnya Pak Dudi gitu ya. Kemudian diterima olehnya itu adalah dari tokonya ya. Tokonya yang menerima misalkan petugas bagian gudang namanya Dendi gitu ya. Nah, ini juga berarti yang menerima dan yang menyerahkan namanya itu kan hanya muncul satu kali di dalam faktur.
Yang muncul hanya satu kali di dalam faktur, masuknya ke dalam tabel transaksi header. Jadi saya ulang, di sini transaksi master atau transaksi header itu menyimpan field-field yang hanya ada satu ya di dalam satu dokumen. Sedangkan yang transaksi detail itu setiap field boleh menyimpan lebih dari satu kali atau berulang. Jadi yang berulang yang ini ya, kode barang, nama barang, harga, quantity, discount. Ini masuk ke dalam tabel transaksi detail. Kemudian ini yang munculnya hanya satu kali atau disebut dengan header ya. Ini masuk ke dalam tabel transaksi header. Kemudian yang di bawah juga umumnya masuk ke dalam tabel transaksi header karena hanya muncul satu kali di dalam faktur. Adapun yang kotak yang ini, ya, yang total dibayar, terbilang, dan lain-lain, ini muncul satu kali, namun ini hasil perhitungan ya. Umumnya tidak disimpan di dalam tabel, tetapi ada sih kasus-kasus yang menyimpan ini ya ke dalam tabel karena ada pertimbangan satu dan lainnya. Berikutnya kita masuk ke skema basis data, kita akan tentukan mana yang merupakan tabel master, mana yang transaksi, atau mana yang termasuk pasangan transaksi master detail atau transaksi header detail. Ya. Kita lihat dulu yang tabel master. Ini ada pelanggan. Kenapa tabel pelanggan itu merupakan master? Karena dia tabel yang independen ya. Dia tidak bergantung pada tabel lain dan tabelnya ini mewakili suatu entitas ya atau entity set. Berikutnya ada tabel supplier, ini juga master, dia juga independen. Berikutnya ada kategori, tabel kategori, kemudian tabel master barang. Berikutnya ada kasir. Ini adalah tabel-tabel master. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 tabel master. Berikutnya untuk yang tabel transaksinya. Ada transaksi header penjualan. Nah, kalau ada transaksi header itu ada pasangannya ya, yaitu transaksi detail. Transaksi headernya adalah penjualan, transaksi detailnya adalah detail penjualan. Jadi ini pasangan yang header detail tadi ya. Transaksi header, transaksi detail ya, jadi pasangan. Berikutnya ada lagi yang transaksi header yaitu tabel barang masuk dengan transaksi detail, nama tabelnya detail barang masuk. Jadi ini juga pasangan ya, pasangan transaksi header dan detail. Kemudian yang supplier telepon ini gimana? Ini termasuk di dalam tabel transaksi tetapi tidak berpasangan. Jadi kita sebut saja tabel transaksi ya, nama tabelnya supplier telepon. Berikutnya kita masuk ke urutan pembuatan tabel. Urutan pembuatan tabel adalah pertama create database dulu ya, kalau database-nya belum ada ya. Kita create dulu database, kemudian kita create tabel masternya dulu. Tabel master yang mana? Itu yang tadi yang sudah kita ketahui, ada pelanggan, kasir, supplier, kategori, barang, ya itu dulu yang dibuat. Nah, setelah kita membuat tabel master, maka kita membuat tabel transaksi header. Setelah itu kita membuat tabel transaksi detail. Misalkan database name-nya kita buat namanya penjualan, kemudian tabel masternya itu kita mulai dari pelanggan, kasir, ini tidak harus mengurut seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita bikin tabel transaksi header penjualan, langsung diikuti dengan detail penjualannya. Kemudian tabel transaksi header barang masuk diikuti dengan transaksi detailnya, yaitu detail barang masuk. Kemudian berikutnya tabel transaksi saja, yaitu supplier telepon. Nah, kalau misalnya kita bikin dalam PHP MyAdmin, nanti kira-kira seperti ini ya tampilannya. Ada barang, barang masuk, dan seterusnya. Ada 9 tabel. 9 apa 10? 10 ya, 10 tabel ya. Nah, yang tabel ke 10-nya bikinnya boleh seperti ini ya, menggunakan run SQL di dalam PHP MyAdmin. Seperti ini, kemudian kita kopas saja. Kalau sudah, nanti akan muncul ya tabel supplier telepon.
Sehingga kalau kita tampilkan dalam bentuk desainnya seperti ini. Tabelnya ada 10 ya. Nah, untuk urutan pengisian tabel itu mulai dari isi tabel master dulu. Kemudian kita isi tabel transaksi header. Setelah itu kita isi tabel transaksi detail ya. Jadi nggak boleh terbalik ya. Nanti kalau terbalik terjadi error. Nah, contohnya tabel master yang akan kita isi record-record ke dalamnya yaitu misalkan pelanggan, kasir, kategori, barang, supplier gitu ya. Nah, sedangkan untuk mengisi tabel transaksi header dan kemudian mengisi tabel transaksi detail, ya kita mulai dengan misalnya transaksi penjualan, kemudian detail penjualan, setelah itu barang masuk, kemudian detail barang masuk, setelah itu tabel transaksi supplier telepon.